Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Wulan Agustin dari kelas D3 PJJ AKC 2019 dengan NRP 2103197112. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir saya dengan judul Aplikasi Tata Kelola Surat dan Kearsipan berbasis web dan Android, studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumeneb. Latar belakang saya ingin membuat aplikasi ini yaitu di mana pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumeneb, proses surat menyuratnya masih menggunakan cara yang manual. Sehingga surat tidak terdokumentasi dengan baik, surat mudah hilang, dan juga tata arsipnya tidak mudah untuk ditemukan. Dengan adanya perkembangan teknologi, saya berharap aplikasi yang manual ini bisa menjadi aplikasi yang terkomputerisasi. Sehingga membuat saya ingin membuat aplikasi tata kelola surat dan kearsipan berbasis web dan Android. Diharapkan aplikasi ini bisa membantu permasalahan yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumeneb. Dari uraian latar belakang yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan perumusan masalahnya yaitu bagaimana cara membangun aplikasi tata kelola surat dan kearsipan berbasis web dan Android di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya, batasan masalah dari aplikasi ini yaitu aplikasi hanya digunakan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, versi minimal Android yang digunakan adalah versi 6, yaitu Android Marshmallow. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan aplikasi ini, yang pertama meningkatkan kualitas layanan surat menyurat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, memudahkan petugas untuk menyimpan dan melakukan pencarian arsip surat. Yang ketiga, meminimalisir hilangnya arsip surat. Dan manfaat dari aplikasi yaitu untuk memberikan kemudahan khususnya petugas front office atau admin untuk menyampaikan dan menyimpan surat dengan baik pada aplikasi. Selanjutnya, penelitian pendukung yang dilakukan oleh Sandi Ferdinandus dengan kawan-kawan. Dalam penelitiannya yang berjudul Perancangan Aplikasi Surat Masuk dan Surat Keluar pada PT PLN Persero, Wilayah Sulut Tenggo. Pada aplikasi ini, saya tidak menemukan adanya kategori surat. Kelemahan tidak adanya kategori surat yaitu dapat membuat penyimpanan suratnya menjadi rancu atau pada saat pencarian di arsip suratnya itu akan sulit untuk ditemukan. Sehingga dibutuhkan alternatifnya membuat aplikasi tata kelola surat dan kearsipan. Metode penulisannya pada perancangan di sini terdapat use case kepala kantor. Kepala kantor dapat melakukan disposisi surat masuk, di mana dalam disposisi surat masuk, kepala kantor dapat melihat status update dan dapat mengisi form disposisi. Setelah itu, kepala kantor dapat melihat surat keluar dan melakukan pencarian surat keluar. Dalam melihat surat keluar, kepala kantor juga dapat menyetujui surat keluar. Di sini sebelum memasuki fitur yang ada, kepala kantor dapat melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya, use case pada kepala seksi. Kepala seksi dapat menerima surat masuk terdisposisi oleh kepala kantor. Dalam fitur ini, kepala seksi dapat melakukan view surat dan print surat. Dalam melakukan view surat, kepala seksi dapat melakukan update status. Mohon maaf, pada update status ini, kepala seksi dapat melihat update status dalam proses suratnya. Selanjutnya, kepala seksi dapat membuat surat keluar, di mana dalam membuat surat keluar ini, kepala seksi dapat melakukan upload surat keluar dan melakukan update surat keluar. Selanjutnya, di sini terdapat use case admin. Admin dapat mengelola surat masuk, yaitu melakukan registrasi surat masuk, melihat status disposisi, melakukan pencarian surat masuk. Pada fitur registrasi surat masuk, admin dapat melakukan upload hasil scan surat masuk. Dalam fitur melihat status disposisi, admin dapat melakukan print disposisi. Selanjutnya, admin dapat mengelola surat keluar, di mana dalam surat keluar ini, admin dapat melihat surat keluar yang disetujui, admin dapat melakukan pengarsipan surat keluar, admin dapat melakukan pencarian surat keluar. Pada fitur melihat surat keluar yang disetujui, admin dapat melakukan print surat keluar. Selanjutnya, admin dapat membuat kategori surat, di mana admin dapat melakukan input kategori surat, dapat melakukan edit kategori surat, hapus kategori surat, dan pencarian kategori surat. Selanjutnya, admin dapat
melakukan manajemen user, di mana admin dapat melakukan tambah user, lihat user, di dalamnya terdapat hapus user, edit user, detail user, pencarian user, dan ganti password user. Sebelum itu, admin harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya, perancangan Entity Relationship Diagram atau IRD. Pada IRD ini terdapat 5 entitas dengan beberapa atributnya, di mana satu user memiliki relasi yaitu memberi satu disposisi. Satu user menerima banyak surat masuk, satu user membuat banyak surat keluar. Surat masuk disimpan dalam satu arsip, banyak surat keluar disimpan dalam satu arsip. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.